Halo, selamat datang di FM Studio 21 Tutorial dengan saya Fahmi. Oke, kali ini masih dengan tema otomotif. Sekarang buat para pecinta motor nih, Vespa. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, seperti biasa, langsung aja masuk ke Illustrator. Ya, di sini new file ya. Sekarang saya pilih yang Full HD 1920 x 1080 pixel. Orientasinya landscape. Dan color mode seperti biasa RGB color. Dan raster effect-nya screen 72 ppi. Langsung klik create. Oh ya, penting juga nih buat teman-teman yang baru mulai belajar Adobe Illustrator. Di sini saya biasa kasih tips and trick di sela-sela video ya. Jadi pantengin terus dari awal sampai akhir. Saya bakal sisipkan beberapa tips dan trik untuk pakai Adobe Illustrator. Oke, langsung open filenya. Klik and drag. Oke, di sini saya besarin dulu ya. Nanti bisa dikecilin lagi kok. Ya. Tahap awal biasa kalau misalkan saya buat kendaraan, itu pasti mulai dari roda. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen mulai dari atas juga nggak masalah sih. Sesuaikan aja. Oke, pertama kita bikin yang paling depan dulu. Oke, kita buat dari ellipse ya, ellipse tool atau shortcutnya L. Dan biasain buat teman-teman yang lagi belajar nih, dari awal udah mulai biasain pakai shortcut biar proses kerjanya lebih cepat. Jadi nggak usah masuk ke sini lagi, ke situ lagi segala macam. Jadi langsung aja klik L. Di sini udah ada shortcutnya ya. Nah, L. Tahan Alt, kemudian Shift. Oke. Nah, ini kan dia lurus, cuman diagonal ya maksudnya. Kalau misalkan kita lurus ini, biar lebih perfect hasilnya, kita nggak make pen tool, kita pakai rectangle atau M, ya M. Kira-kira aja dulu buat segini. Kemudian di copy paste dengan cara bisa Ctrl C atau Ctrl CV. Atau cara simpelnya tekan Alt, kemudian klik and drag, dan pencet Shift biar dia nggak kemana-mana. Oke, ya. Kalau misalkan saya lepas shift-nya, dia bakal lepas. Ya, segini. Nah, biasanya kalau misalkan kita klik, dia bakal muncul ada 4 titik di sini. Ya, itu gunanya buat kita bengkokin. Nah, sampai merah gini, dia udah sesuai. Balik lagi ke selection tool, kita kecilin sedikit. Ini juga samain. Nah, sampai keluar garis ungu, berarti itu sama ukurannya. Oke, ini kita grouping dulu. Ctrl G. Nah, untuk rotate sini, jangan langsung di rotate. Tapi kita mau titik poinnya ada di sini. Caranya, di sini ada yang namanya Free Transform Tool dan shortcutnya adalah E. Ya. Kita pindahin nih yang warna biru ke area sini. Kalau udah, kita rotate. Oke, let's rotate ke sini. Nah, balik lagi ke selection tool. Kita double klik dulu buat masuk ke grupnya. Baru kita panjangin. Dan sesuaikan lagi. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita buat bagian sini ya. Caranya juga sama, kayak kita buat yang ini. Kita bikin square. Kita bisa langsung atur sih sebetulnya kalau misalnya kita mau. Untuk spiralnya,
Untuk pairnya masih sama pakai ini, cuma kita sedikit naikin. Oke. Ah iya, untuk apa namanya ngerubah transform ini, kita klik pakai direct selection tool. Klik bagian sini, kemudian pencet shift dan tekan lagi. Jadi yang muncul ininya berarti udah ketekan ya. Lain halnya kalau misalkan yang nggak ke aktif, yang nggak aktif itu kayak gini. Dia penuh kalau yang aktif. Oke, tinggal kita geser. Sip. Untuk mengcopy tapi biar tetap sama posisinya dan beda jaraknya juga sama. Kita copy paste-nya dengan cara tekan Alt, tahan, kita drag. Kalau misalkan udah yakin segini, kita tinggal Ctrl D aja. Ctrl D. Dia bakal ngikutin jarak yang udah kita bikin tadi. Untuk pair ini kan dia bentuknya ini ya, nggak ngotak gini. Jadi kita sesuaiin lagi si ininya. Tadi saya mencet selection tool, pakai selection tool. Kemudian buat munculin lagi, itu pencet A atau direct selection tool. Kita ambil bagian ujungnya. Kalau udah, kita blok semua partisinya. Kemudian kita grouping, Ctrl G. Pindahkan ke belakang. Dengan cara nanti ada muncul di sini ya. Oke. Lanjut. Kita buat bagian sini. Kita bikin overlap nggak masalah, nanti kita pindahin ke belakang. Oke, sementara kita warna hitam putih dulu aja, nggak usah diwarnain. Lanjut, copy paste. Kita besarin lagi. Nah, kita blok, kemudian Pathfinder seperti biasa. Kalau misalkan kalian nggak ada Pathfinder di sini, cari di window. Ya, semua ada di sini yang muncul di sini. Oke, kita potong. Kita pindahkan ke belakang. Lanjut ke bagian rimnya ya, atau peleknya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian udah nonton tutorial yang sebelumnya, itu yang mobil Bugatti, di situ juga dijelaskan gimana caranya bikin apa namanya pelek ban. Nah, kalau ini kan kayaknya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kayak pelek bintang ya. Koreksi kalau saya salah. Cuman yang saya lihat seperti itu ya. Jadi kita bikinnya, kita buat bentuk V mungkin ya. Oke, biar lebih presisi kita pakainya rectangle tool. Jadi kita ambil intersect-nya di sini yang warna ungu ini. Ya, kita klik, tahan Alt, kemudian tarik sampai ke titik tengah. Kalau udah, kita geser dikit pakai shift. Oke. Balik ke selection tool, atau kalian bisa langsung ke pen tool aja. Klik bagian tengahnya, hilangkan yang bagian sini. Oke, geser dikit mungkin ya. Sip. Nah, sama ini juga. Kalau udah kira-kira kanan kiri sesuai, kita pakai metode yang sebelumnya ya. Klik objek, kemudian mana? Oh, ini dia, repeat radial. Oke. Saya ulangin sekali lagi. Objek, repeat radial. Kita kecilin. Oh, sebentar, ini ada 1. Saya geser dulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 ya. Berarti di sini kita rubah jadi 5. Oke, kita kecilin. Sesuaiin lagi. Oke, kurang lebih gitu ya. Turun dikit. Sip. Nah, ini nggak masalah, overlap nggak masalah karena bakal ketutup. Kemudian kita klik objek, expand. Checklist, oke.
Nah, untuk bagian sini kita buat dulu copy paste lagi. Kita besarin, kita pindahin ke belakang. Oke, sampai ini bisa diklik. Kemudian klik lagi. Jadi ada dua objek yang kita klik. Pathfinder otomatis bakal muncul. Kita klik yang bagian kedua, motong untuk tengah. Ya, opacity kita naikin lagi. Oke, kalau udah, klik bagian yang udah kita potong tadi. Klik juga si peleknya. Terus di sini ada shape builder atau Shift M, ya, Shift M. Kita klik bagian sini untuk memotong. Nah, bagian luarnya masuk dulu, ternyata dia masih ke grouping. Kita blok semua, kita Ctrl Shift G buat ngebuka grupnya. Oke, kalau udah, kita double klik di sini atau bisa klik di sini untuk keluar dari grupnya, mode grupnya. Sebentar nih kayaknya, bagian dalam juga belum. Oke, blok semua plus dengan yang ini juga, ya. Kita Pathfinder klik yang ini, voila, jadi satu. Kita pindahin ke belakang. Oke. Kalau misalkan kalian mau tambahin lagi di sini, nggak masalah sih. Saya mau tambahin sini untuk bagian terluarnya. Jadi kita lakuin metode yang sama, motong bagian tengah dan kita simpan di belakang. Ya, untuk bagian sini. Kalau udah, lanjut ke bannya. Kita copy paste aja dari yang ini ya. Copy paste. Gedein. Oke, 1 dan 2. Nah, ini kalau misalkan ada lubang di sini, nggak masalah. Kita masuk ke grupnya dulu, double klik, klik bagian tengahnya, kita kecilin. Oke, kemudian kita simpan di belakang lagi. Nah, kalau misalkan mau simpan di belakang langsung, jadi di layer ini, nah, yang kita buat pasti ada di bagian paling atas. Kalau misalnya kita mundurin, dia bakal satu-satu. Nah, kalau misalnya kita tambah shift, dia bakal pindah langsung belakang, ya. Dan di belakang foto ini. Jadi kita naikin lagi ke depan dengan cara kontrol. Oke, pindah ke sini. Nah, mungkin ada baiknya kita lock dulu bagian backgroundnya, biar nggak bisa digeser-geser ya. Nah, kalau udah, kita ke sini dulu. Oke, mungkin ini kita hide dulu sementara. Ini juga kita hide dulu. Itu salah, ini. Ini kalau misalkan kalian mau organize ini lebih bagus lagi sih. Kayak misalkan ini bagian apa, ini bagian apa. Kalian bisa langsung tulis di sini, double klik ya. Double klik, ganti namanya apa, ganti namanya apa. Oke. Lanjut. Kita buat bagian sininya. Oke, opacity kita turunin dulu. Lanjut ke bagian atas, ini kita tinggalin dulu aja. Saya langsung masuknya dulu ya. Ke bagian spion. Oke, balik lagi buat teman-teman yang lagi belajar, diusahain untuk bikin objek itu jangan terlalu banyak titik ya. Jadi ngambilnya enak sih jauh-jauh. Jadi langsung ke sini, kita mainin apa lengkungannya. Jadi jangan ambil segini, ambil segini, ambil segini. Ini bakal hasilnya pun nggak akan se-smooth atau nggak sehalus yang titiknya sedikit. Ya. Bakal lebih sulit sih sebenarnya. Possible? Ya, cuman bakal lebih sulit. Kecuali kalau misalkan kita mau bikin yang ilustrasi realistik. Itu no problem kalau misalkan banyak titik ya.
Ini kita hilangin karena kita butuh listnya doang. Ini juga sama. Yang kita butuhin itu cuman stroke-nya doang atau listnya. Oke, kalau misalkan kalian males buat ngikutin ininya, langsung aja buat asal, yang penting ketutup. Klik di sini dan klik di sini. Ada dua objek. Jangan pakai Pathfinder, pakai Shape Builder. Klik yang mau kalian potong, ya, dan hapus. Nah, kalau misalkan kalian ketemuin sama case yang kayak begini, terkadang kan kayak misalkan ada apa ukuran yang nggak sama, terus ke bawahnya malah makin kecil segala macam. Ini kita pakai stroke, jadi nggak usah pakai fill lagi. Kita ikutin bagian tengahnya. Oke, nah cukup kita masuk ke selection tool, kemudian swipe. Oh enggak, ini di atasnya ada warna putih. Jadi yang bagian putih ini posisi paling atas, bukan seperti ini ya. Kalau kayak gini yang paling atasnya adalah stroke-nya. Fill-nya di paling atas, kemudian klik none. Dan stroke-nya kita tebelin lagi. Ya, ini pasti lebih sesuai. Oke, dibanding ini. Lanjut. Oke, sip. Kayaknya semua udah tercover. Untuk bagian background-nya kita unlock, kemudian kita geser. Dan inilah hasil black and white-nya. Sekarang baru kita warnain, ya. Saya lupa, harusnya di awal itu kita bikin guide color dulu. Tapi oke. Saya biasa bikin 3 color. Jadi yang apa? Yang light. Terus ambil yang middle-nya sama bagian yang paling gelap. Oke, sama bagian hitamnya. Ini penting soalnya biar warnanya tetap sama ya. Jadi nggak kita misalkan kita ngambil langsung dari sini. Bisa jadi yang kedua kita ngambil agak geser sedikit, dia bakal lebih gelap. Contoh ya. Misalkan kita ngambil sini. Ups, kita ngambil sini. Kemudian yang kedua kita ngambil agak geser sedikit. Nah, dia udah berubah tuh. Jadi baiknya kita compile dulu di sini beberapa warna. Jadi udah pasti warnanya tetap sama. Ya. Ini warna, kita ambil warna terang.
Ini udah 100% ya. Plus kita kasih stroke. Jadi 2. Oke. Dan biasanya kalau misalkan saya lebih suka pakai yang ini, tergantung kebutuhan sih sebetulnya ya. Jadi capsnya biar bulat di ujungnya, terus di setiap edge-nya, cornernya melengkung, dan align stroke-nya ada di bagian luar objek. Ini juga sama, kita ambil. Oke, ini kita samain. Tinggal kabel ya. Sorry, ini saya kelewat. Bikin dari stroke aja. Oke. Oke, kita tarik ke sini. Di sini ya. Sampai 9 cukup. Kita buat objek, expand. Oke. Ambil dari sini. Ini kita cut dulu. Oh, saya pikir ini ada di blog, ada di grup. Langsung aja mundurin. Oke. Tahu nih, kayaknya dari depan ya. Oh iya, dari depan. Ini pindah ke belakang. Sip. Oke, ada lagi warna hitam. Bagian sini. Sebentar. Oh, ini juga warna hitam ya. Oke, untuk bagian sini kita tambah lagi. Ternyata kita buat lagi aja di circle. Ini pentingnya attention to detail ya. Jadi di awal kita udah tahu apa aja dan saya kelewat. Dan ini saya take out aja. Saya ambil dari sini. Yang udah pasti kita grouping dulu. Ini kita ambil dulu. Kita drag dan geser sedikit. Kita ambil yang bagian belakang. Geser lagi. Kita simpan ke bagian paling belakang. Oke, kita fokus ke warna silver. Nah, kalau misalnya untuk warna silver sebenarnya yang penting kita mainin bagian-bagian refleksinya aja ya. Nah, kayak gini kan sebenarnya base-nya warna putih dia. Cuma kita mainin si reflect-nya. Oke, kita mulai dulu dari sini kali ya. Mulai dulu dari sini. Yang bagian sini. Ini udah warna putih. Nah, mungkin ini kita ubah dulu ke warna agak abu-abu. Lakuin hal yang sama. Kita ambil warna ini, kita turunin ke 30. Pindahin ke belakang. Sebentar. Kemudian masuk ke bagian disc brake. Oke, kalau misalkan udah, kita grouping ya, kita grouping dan lakuin hal yang sama, object repeat radial ya. Nah, kalau misalkan ternyata kebalik, tinggal klik kanan, transform, reflect. Oke.
Kalau udah cukup, klik objek, kemudian expand. Ya. Nah, ini kita buat dulu Pathfinder-nya ke sini. Kalau udah, kita grouping pakai yang ini sama yang ini, ya. Bukan grouping, Pathfinder. Untuk motong. Jadi lubang-lubang di disk break-nya kita pindah ke belakang. Oke. One more thing. Bagian sini ternyata dia ketutup. Oke, lanjut ke bagian sini. Kita ambil warna yang sama aja. Ini. Dan kita kasih refleksi. Kita buat lurus dulu aja. Oke, kita ambil bagian sini. Nah, sebentar, satu lagi. Ambil bagian sini, kita copy 2 kali. Kita untuk potong sini. Oke, klik bagian sini lagi. Klik bagian ini. Kita potong. Ini kita potong. Dan kita ambil warna dari sini. Gitu ya. Oke. Nah, di sini dia ada beda warna ya. Hitamnya, si stroke-nya. Nanti kita rubah. Oke, cara merubahnya, kita klik bagian bayangan ini, kemudian di opacity-nya kita rubah ke multiply. Oke, jadi nggak begitu kelihatan. Lanjut untuk bagian tengahnya. Ambil yang ini. Mungkin kita turunin jadi 10. Oke, kita keluar dari grup. Plug. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini semakin attention to detail semakin bagus ya. Jadi kalau misalkan pun udah jadi filenya, better kita cek lagi. Barangkali ada yang kurang atau ada yang harus di take out. Pokoknya jangan pernah puas dengan hasil yang udah dibuat. Kita blok semua, kita pakai shape builder. Shape builder. Ambil. Sip. Ini kita tinggal ambil bagian yang shade. Mungkin 15. Oke. Ya, buat detail ini aja ya. One more thing. Ada yang terlewat. Bagian apa nih istilahnya? Garis potong lah ya. Atau apa? Boleh dikasih tahu di komen kalau misalkan ada yang tahu. Jujur saya bukan anak motor, cuman saya suka pakai motor. Oke, buat kayak gini. Kemudian buat ke dalam bentuk stroke. Cap, ini nggak usah. Oke. Kalau udah, lakuin hal yang sama. Sebentar, ini ke bagian sini lebih kecil. Jadi kita bakal susutin bagian sini ya, dengan cara width tool. Kita buat dulu di tengah, kita buat di sini. Oke. Ya, nanti warna kita sesuaikan sama ini. Kita simpan di bagian atas. Kita cut dulu deh. Kita masuk ke sini. Kita simpan bagian atas. Oke, like this.
Oke, kalau udah object repeat radial. Iya. Oke, kalau misalkan kurang, kalian bisa tambah di sini. Atau di sini juga bisa. Ya. Oke, kalau misalkan udah, object expand. Oke. Ambil warna dari warna stroke ini yang ada di sini. Oke. Lebih kelihatan bannya. Nah, untuk misalkan yang bagian warna kayak gini, kita bisa pakai opacity-nya di overlay. Biar warnanya, bayangannya lebih muncul. Ya. Atau mungkin di 70%, oke. Mungkin di awal-awal kelihatannya ribet ya. Dan kayaknya proses banget gitu. Cuman kalian harus bisa rasain kalau misalkan udah hasil kalian jadi dan itu bisa dinikmatin, itu worth it banget. Dan pasti kalian ngerasa lebih pengen buat lagi yang baru gitu. Jadi keep learning. Pokoknya jangan buru-buru, selalu double check lagi kalau misalkan udah sesuai baru save. Sip, cek lagi kira-kira ada yang kurang atau belum. Oke, I think it's done. Dan sekarang kita mulai bikin background. Oh, ini dulu, kita buat bayangan dulu ya. Kita buat bayangan. Simple. Kita buat dari sini. Effect, kemudian stylize, feather. Kita sesuaiin. Oke. Simpan di belakang, kita buat rectangle. Kita simpan paling belakang. Dan gradient, ambil yang linear. Kita buat sisi tengahnya. Ambil yang paling terangnya. Dan ini sesuaikan lagi. Oke, kita tarik segini dulu. Sip. Simpan ke bawah. Mungkin ini kita turunin dikit ya. Oke. Mungkin next dikit. Ya. Oke, opacity kita turunin. Mungkin di 90. Dan satu lagi. Oke, kita grouping. Dan inilah hasilnya. Vespa. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Dan saya harap kalian bisa lebih detail lagi. Juga saya baru ingat nih beberapa masih belum selesai juga nih ya, kelewat juga. Oke, nanti saya selesaikan. Dan sampai di sini dulu tutorial kali ini. Like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, share kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian atau saudara kalian, dan jangan lupa subscribe buat pantau terus tutorial apa selanjutnya. Kalian juga boleh request. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Dengan saya Fahmi, salam FM Studio 21. Oke, ini gue beresin dulu kali ya. Sambil deh. Let's. Oh, udah save dulu deh. Save.